Dameni debatana sumurung sian salut roha. Imam ramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salut nak. Hureni Tuhata na ningolongan di bagasan Kristus Yesus. Barita nauli ima di minggu perayaan patningotan di hasasaur ni to di perbadia. Ima dienet mai sian Yesaya bindu 60 ayat 10 sada rodi ayat 14 songonon ma na tak surat alai di hata Indonesia ma hujaha. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Songonima hata ni debata nata surat. Hurian itu hata na niholongan di bagasan Kristus Yesus. Barita nauli ima di minggu di hasasaur ni to di perbadia di togio do hitam barhite topik Roh Tuhan yang menuntun. Kita semua membutuhkan kehidupan yang tenang, itu sudah pasti. Damai juga iya. Sukses itu lagi. Dan pasti juga hidup yang berbahagia. Bahkan kita mengharapkan keteduhan di tengah-tengah rumah tangga yang biasanya ditandai dengan memiliki pekerjaan yang baik, banyak bahan makanan, terjamin asuransi kesehatan, dan juga memiliki wajah-wajah ceria pada anak-anak dan juga seluruh anggota keluarga. Yang menjadi pertanyaan kita, mungkinkah kita memiliki itu semua? Melihat kondisi masyarakat sekarang di seluruh benua, seolah-olah kehidupan yang nyaman itu hilang, tersapu angin. Bisa kita lihat persoalan-persoalan seantero dunia ini. Yang pertama, persoalan pengungsian di belahan dunia lain yang terus sampai hari ini berlanjut. Perperangan, kekerasan. Di Indonesia kita masih juga bergulut dengan kondisi intoleransi antar beragama. Dan masih ada juga kontak senjata di Papua. Dan di negara-negara yang maju pun masih ada juga bergulut dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dan masih terus berhadapan dengan demonstran. Dan masih ada lagi perselisihan antar negara. Bahkan perang dagang yang tidak akan pernah ada kesimpulannya atau akhir yang baik. Yang pasti seluruh dunia
banyak menghadapi persoalan-persoalan. Apalagi kita sekarang seluruhnya sedang menghadapi pandemi corona. Dan sampai-sampai para ahli pun mengatakan kita harus beradaptasi dengan virus tersebut. Dan memang secara tidak langsung dengan istilah berdamai dengan corona. Secara sederhana, banyak orang mengatakan di dalam persoalan yang dihadapi dan di tengah-tengah bangsa, di manakah Tuhan dalam kondisi seperti ini? Apakah Roh Tuhan masih diam di antara bangsa-bangsa? Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana saya sudah utarakan, yang pertama, banyak orang mempertanyakan ketika dalam menghadapi persoalan, di manakah Tuhan pada saat kita sedang menghadapi persoalan? Tetapi saya mencoba membuat sebuah ilustrasi yang sederhana, yaitu tentang seorang anak kecil ketakutan untuk menyeberangi sebuah jembatan gantung. Ia berjalan bersama ayahnya. Tangannya yang kecil berpegangan pada tangan ayahnya. Tapi karena ia berkeringat, pada saat dia berpegang tangan ayahnya, genggamannya terlepas. Dan ayahnya berusaha meraih tangan kecil itu dan memegang tangan itu, meraih dengan kokoh, memegang tangan anaknya. Dan akhirnya anak itu pun terselamatkan. Dan mereka bisa berjalan bersama menyeberangi jembatan tanpa ada halangan. Dari ilustrasi yang sederhana ini, yang mau saya ajak juga, inilah gambaran Tuhan memegang tangan kita dan menuntun langkah kita. Tangan kita yang lemah ini, genggaman kita bisa terlepas. Tetapi tangan Tuhan kuat dan kokoh. Dan tangan Tuhan itulah yang menopang kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Tangan itulah yang menopang kita juga agar kita tidak berputus asa dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang pasti, Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya. Minggu lalu kita sudah diingatkan dengan Minggu Eksodi, berseru kepada Tuhan. Ketika kita mau berseru dengan iman keyakinan kita, maka Tuhanlah menolong kita dengan cara Tuhan membantu kita, menopang kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita dikuatkan dan dimampukan. Karena firman Tuhan ini tentu mau kita lihat pada bagian Trito Yesaya masa sesudah kembali dari pembuangan Babel. Dan inilah menjadi pergumulan yang dihadapi oleh umat Allah saat mereka kembali ke Yerusalem. Dan bagaimana usaha untuk membangun bait Allah.
Tapi apa yang terjadi? Saat mereka kembali ke Yerusalem, Yerusalem tidak seperti dulu lagi. Sebagaimana yang mereka gambarkan, yang mereka rindukan, yang sekian lama mereka tidak pernah melihat Yerusalem. Dan mereka punya keyakinan bahwa di Yerusalemlah, di situ mereka kembali mengucap syukur dan mungkin untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi realita ketika mereka sampai ke Yerusalem, tidak sesuai dengan apa yang di dalam pikiran mereka. Dan mereka merasa asing. Biarpun mereka sudah kembali seperti di rumah sendiri, dan seolah-olah identitas mereka sebagai bangsa pilihan ketika diperhadapkan dengan realita yang mereka lihat di Yerusalem menjadi dipertanyakan. Mereka mengalami krisis iman. Dan mereka menjadi jauh dari Tuhan. Dan perikop inilah, firman Tuhan inilah, Yesaya tampil memberikan pengharapan dengan mengingatkan kembali lagi atas karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Kalau kita perhatikan pada ayat 10 dikatakan Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka telah memberontak dengan Tuhan dan juga mereka sudah mendukakan Roh Kudus. Dan inilah umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bahkan berperang menjadi melawan mereka sendiri. Dan itulah umat tersadarkan bahwa mereka sangat memerlukan Tuhan. Sampai-sampai mereka bertanya pada ayat 11, di manakah Dia? Di manakah Tuhan? Dan Nabi Yesaya mengingatkan dan menyampaikan berita itu, kabar baik itu kepada mereka dan memberikan pengharapan bahwa Allah sendirilah yang membimbing umatnya, bahwa Allah sendiri juga akan menuntun umatnya seperti melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak tersandung di dalam perjalanan tersebut. Dan mereka sampai ke tempat perhentian itu. Dan Roh Tuhanlah yang membawa mereka ke tempat perhentian mereka itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Nabi Yesaya juga mengingatkan, memberi pengharapan, semangat yang baru. Sampai-sampai Yesaya mengatakan bahwa dengan tangan Tuhan sendiri yang agung itu yang menyertai Musa untuk membelah air itu. Dan di sini Nabi Yesaya mau mengajak umat itu mengingat masa lampau. Begitu hebatnya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, karya Tuhan. Yang artinya jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan. Apapun dalam kehidupan ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan disinilah Yesaya mau mengingatkan kepada kita juga. Dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, dan itu sudah juga mendunia dan menjadi pandemi. Tentu ini mau dikatakan bahwa disinilah kita seharusnya, sebagaimana minggu lalu kita diingatkan dengan berseru kepada Tuhan, dan minggu ini kita diingatkan, yaitu dengan
bahwa Roh Tuhan tetap membimbing orang-orang yang percaya, yang mau mengandalkan Dia, yang mau memerlukan Tuhan. Maka digambarkan apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana yang dikatakan Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan melintasi samudera raya ini, yang digambarkan juga seperti kuda juga turun ke lembah. Artinya Tuhan sendirilah mengatasi semua kemelut yang kita hadapi. Dan di sini dibutuhkan adalah iman yang bertumbuh, iman yang terus berpengharapan, iman yang terus hanya mengandalkan Tuhan. Dan melalui iman kitalah maka Tuhan pasti memberikan Roh-Nya kepada kita, sehingga dengan penuh hikmat kita bisa menjalankan kehidupan ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Inilah yang menjadi pegangan kita apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, bahwa Tuhan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya. Persoalannya tadi adalah iman kita. Apalagi yang sedang kita hadapi ini, tentu juga mau mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita terlupakan dengan yang namanya Sang Pencipta. Karena Dialah yang menentukan hidup ini. Tentu yang kita hadapi juga penuh tantangan dan bahaya yang besar, dan sudah mendunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imanlah yang menjadi menentukan kita seberapa besar keyakinan kita kepada Dia di dalam persoalan yang kita hadapi. Dan kalau kita perhatikan di dalam persoalan yang kita hadapi di masa sekarang ini juga, iman dan imun itu yang penting sebetulnya dalam menghadapi pandemi corona ini. Karena dengan imanlah kita dimampukan dan mempunyai hikmat bagaimana kita harus menghadapi itu semua, sebagaimana yang telah dimunculkan dengan tatanan yang baru. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita memasuki yang namanya kenormalan baru, new normal. Tentu ini banyak hal membuat kita merasa asing. Tetapi ketika kita dengan iman kita, apapun yang kita hadapi, hikmat dari Tuhanlah yang membimbing kita, memampukan kita, sambil kita juga mampu mempertahankan imun kita. Di sini letaknya bagaimana kita mempertahankan itu semua, sehingga kita pun bisa juga sampai pada perhentian itu. Sebagaimana Yesaya mengatakan, sampai pada perhentian itulah Roh Tuhan membimbing orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan hingga sampai kepada tujuan. Dan sekiranya itu juga sampai kepada kita, iman dan imunitas kita lah yang membuat kita menjadi pemenang dalam menghadapi pandemi corona ini. Sehingga pun kita sampai kepada perhentian sebagaimana yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang percaya. Karena Tuhan sendirilah yang membimbing umatnya, yang membawa umatnya sampai ke tempat perhentian itu, sampai ke tempat tujuan yang telah Tuhan rancangkan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan peringatan turunnya Roh Kudus ini, mau mengingatkan juga kepada kita, jangan kita berpikir seolah-olah
hanya pada saat inilah Roh Kudus turun, atau pada saat murid-murid Tuhan Yesus telah turun Roh Kudus. Tidak, pada zaman dahulu pun juga Roh Kudus sudah bekerja, karena itulah bagian dari Allah itu sendiri menunjukkan karyanya. Dan itu telah dirasakan oleh di tengah-tengah umat Allah itu sendiri. Dan ini juga sampai kepada kita, sampai kedatangannya yang kedua kali. Roh Kudus bekarya terus. Untuk itu melalui perayaan turunnya Roh Kudus ini, mari kita dengan sungguh-sungguh dan iman kita menerima Roh Kudus, mau dibimbing dan diarahkan dan bisa menuntun kita sebagaimana yang Tuhan telah tentukan bagi orang-orang percaya. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan dan dimampukan, dan Roh Kuduslah yang menuntun kita. Salam, Tuhan memberkati. Stay at home. Amin. Marilah kita berdoa. Molate mau dioleh Tuhan Jehovah de bata nami macelas rohanami oleh Tuhan. Iba di minggu di paningotan di hami di hasa saur ni tod di perbadia maceta kas dua li Tuhan. Songo dia padonganmu di hamili Tuhan di bagasan perdalan ninggulun macel balgado asid olong ni roham jala di patu do kodo tanda halongan na luar biasa na bui gabi bui do hami hot do saat di tikion li Tuhan sudi nai alani pambenanmu do li Tuhan dada alani gudot malon nami alani asid olong ni roham do li Tuhan marite todim na badia na patudon jala na monogio kami di bagasan lomo ni roham atau ngali Tuhan Jehovah de batan nami pos rohanami li Tuhan na masa na hadopi hami saat ditikyon li Tuhan ikokodo li Tuhan na menuju kami membuah kami li Tuhan sian nama raon na buido kami gabi dapat maklas ni roha nang pilih Tuhan gabi tatanan na baru na hadopi hami ima na didok na gabi kenormalan baru. Ajari mahami ali Tuhan marhiti todim na badiai asa bui hami pihali Tuhan mardalan di bagasan lomon roham hot hapor sanami tuho manang songon dia pina masa hodopi hami alani ali Tuhan Jehovah de batanami togi-togiun mahami ali Tuhan marhiti asir dot holong ni roham jala hubuak kami di bagasan tanyang nami li Tuhan akadongan nami khusus maya para dokter dan para medis na mengurupi dongan nami na hona virus corona yang li Tuhan leon mabisu do gogo na syako asa bui dapat mahamal mo na takas na syako imatu ianak dongan nami li Tuhan asa nasida pilih Tuhan dapat mahamal mo na takasi gabi bui marpungu dot aka keluarga di bagasan las ni roha nang songan minili Tuhan pemimpin bangsa nami toktong maho mendongan nasida li Tuhan parsahalai nasida asa bui nasida pe membuan bangsa namion gabi las ni roha salut nali Tuhan molate mali Tuhan Jehovah de batan nami pasat hami madiri nami lehon matondim na bayi tu hami asa hami peli Tuhan madalan di bagasan lomo ni roham atong jalo mali Tuhan tanyang nami marhita anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.